James Harden menang lagi. Ya, pria yang memiliki julukan The Beard ini lagi-lagi berhasil membuat sang owner tim lamanya men-trade dirinya. Ini sudah yang ketiga kalinya di 2 tahun terakhir, menunjukkan bahwa Harden benar-benar orang yang cerdik dan beruntung di saat yang bersamaan. Sebenarnya, apa yang dilakukan oleh James Harden ini jelas bukanlah hal yang etis. Bagaimana tidak? Ia sedang berada di dalam kontrak besar, lalu tiba-tiba saja menyerah dengan keadaan dan meminta untuk keluar. Secara etika kerja, ini jelas merupakan hal yang sangat tidak baik. Tapi, jika kita lihat dari sisi James Harden, keberhasilannya dalam request trade ini jelas merupakan hal yang sangatlah menguntungkan untuk dirinya. Dengan skill request trade-nya yang luar biasa, ia berhasil pergi ke tim manapun yang ia mau. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke videonya, buat kalian yang pengen bikin jersey basket custom, pakai EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey satuan maupun dalam jumlah banyak. Kalian juga bisa minta tolong admin EZ untuk bantu mendesain jersey basket kalian supaya sesuai dengan keinginan dan selera kalian. Teman-teman juga bisa loh beli jersey basket NBA yang tersedia di Tokopedia dan Shopee mereka. Tunggu apa lagi? Segera cek EZ Sportwear di marketplace kesayangan kalian. Drama request trade James Harden sudah dimulai sejak tahun 2021, di saat ia masih berseragam Houston Rockets. Saat itu, James Harden berpura-pura menjadi gemuk dengan cara memakai pakaian yang amat tebal saat bertanding. Ia juga menunjukkan gelagat bete saat bermain dan latihan, membuat sang owner Houston Rockets akhirnya menyerah dan men-trade-nya ke sebuah tim super, yaitu Brooklyn Nets. Di Brooklyn Nets, Harden pun juga tidak lama. Baru 1 musim, Harden sudah tidak betah lagi karena ia merasa dianaktirikan. Akhirnya, Harden pun saat itu lagi-lagi meminta untuk di-trade dan tada, request-nya dikabulkan oleh George Tsai dan ia pun terbang ke kota Philadelphia. Di Sixers, pada off-season 2023 kemarin, Harden lagi-lagi merengek untuk minta di-trade. Menurut laporan dari seorang analis Shams Charania, alasan Harden meminta untuk di-trade adalah karena ia punya hubungan yang tidak baik dengan presidennya Sixers, yaitu Daryl Morey. Hal ini sebenarnya agak aneh. Padahal, salah satu alasan utama mengapa Harden ingin masuk ke dalam Sixers adalah karena adanya Daryl Morey. Tapi kini, Harden dan Morey malah bermusuhan sampai-sampai Harden meminta untuk di-trade dari Sixers. Awalnya, request dari Harden ini sempat tidak digubris oleh Sixers. Sixers bahkan saat itu sempat membujuk Harden, membuat Harden akhirnya tetap stay sampai awal musim 2023-2024. Meski tetap berada di Sixers, tapi Harden tidak pernah bermain dengan Sixers di musim 2023-2024 ini. Menurut situs basketballreference.com, Harden absen karena ia mengalami cedera. Meski begitu, tidak dituliskan secara detail tentang cedera apa yang ia alami. Padahal, biasanya pemain yang mengalami cedera itu ditulis detail cederanya, tapi pada kasus Harden ini, detailnya tidak ditulis. Sepertinya, James Harden berpura-pura cedera agar ia tidak diturunkan. Baru beberapa hari NBA 2023-2024 berjalan, tiba-tiba saja berita mengejutkan datang dari James Harden. Pada 31 Oktober 2023 kemarin, tiba-tiba saja Sixers men-trade James Harden dan PJ Tucker dengan Nicholas Batum, Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin, dan beberapa draft picks. Trade ini jelas membuat terkejut banyak orang. Orang-orang awalnya mengira kalau Harden sudah adem ayam dengan Sixers, tapi rupanya mereka belum baikan dan Harden pun berakhir di-trade ke Clippers. Berita ini juga mengejutkan karena Los Angeles Clippers merupakan tim dengan talenta yang amat baik. Di Clippers, terdapat 3 pemain calon Hall of Fame yang saat ini masih sangat jago, yaitu Kawhi Leonard, Paul George, dan Russell Westbrook. Banyak yang bilang bahwa Russell Westbrook sudah cupu saat ini, tapi di LA Clippers, ia menunjukkan tanda bahwa ia masih sangat jago dan atletik. Ia bahkan sempat mencetak karir high dalam dunks pada beberapa hari lalu bersama Clippers. Kedatangan Harden ke Clippers ini jelas membuat Clippers jadi tambah mengerikan. Clippers, yang di musim lalu mengandalkan Reggie Jackson dan John Wall sebagai 2 garda utama mereka, kini beralih ke Russell Westbrook dan James Harden, yang mana merupakan upgrade yang luar biasa besar. Ngomongin soal Russell Westbrook dan James Harden, ini merupakan kali ketiga mereka berada di satu tim yang sama. Sebelumnya,
Mereka berdua ini juga pernah berada di tim Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, dan saat ini LA Clippers. Mereka berdua merupakan sahabat akrab. Sedari zaman rookie, mereka berdua sudah menjadi sohib yang tak terpisahkan. Kembali lagi ke pihak Sixers. Sixers sepertinya rugi dari trade ini. Bisa dibilang, mereka mendapatkan pengganti yang tidak sepadan dari trade ini. Mereka hanya menukar Harden dengan beberapa role player saja. Para role player ini tidaklah sebanding dengan Harden menurut saya. Fans Sixers pastilah sedih dengan hal ini. James Harden merupakan point guard yang amat baik di Sixers. Ia merupakan pelengkap dari Joel Embiid. Para pemain muda di Sixers juga mencintai Harden. Salah satu pemain muda Sixers, Tyrese Maxey, bahkan pernah berkata bahwa Harden ini merupakan seorang mentor yang amat baik. Maxey berkata, Harden merupakan penolongnya di dalam dan di luar lapangan. Oh ya, saya ada satu fakta menarik nih. Dengan James Harden yang bermain untuk Los Angeles Clippers ini, maka itu artinya Harden resmi pulang kampung. Harden merupakan orang asli kota Los Angeles. Ia lahir dan tumbuh besar di kota Los Angeles dan akhirnya, usai puluhan tahun berkelana jauh dari kampung, Harden pun kembali ke kota kelahirannya, yaitu Los Angeles. Clippers pastilah akan menjadi tim yang menakutkan dengan edition Harden ini. Saat ini, yang perlu mereka lakukan hanyalah menjaga kesehatan mereka sampai ke babak playoff. Bila Kawhi Leonard, Paul George, Russell Westbrook, dan James Harden dapat sehat terus sampai ke babak playoff, maka bisa diprediksi mereka bisa mencapai babak finals. Manajemen LA Clippers sepertinya sudah sangat menargetkan untuk masuk ke dalam finals. Di sepanjang sejarah mereka belum pernah sekalipun mendapatkan gelar juara NBA. Boro-boro juara NBA, mencapai finals pun mereka juga belum pernah. Pencapaian tertinggi mereka adalah di tahun 2021 yang lalu, di mana mereka untuk pertama kalinya berhasil mencapai final wilayah. Tapi sayang, perjalanan mereka saat itu harus dihentikan oleh Phoenix Suns dengan skor 4-2. Dengan datangnya Harden, itu artinya Clippers sudah all in di musim ini. Jika mereka sampai-sampai tidak bisa mencapai babak finals, maka itu artinya tidak ada gunanya semua ini. Sudah 4 tahun semenjak Kawhi Leonard dan Paul George berduet, dan kebersatuan mereka tidak menghasilkan apa-apa selama ini. Jika kedatangan Westbrook dan Harden masih belum cukup juga untuk menolong Clippers, maka itu artinya Clippers memang sudah dikutuk untuk tidak bisa meraih juara. Clippers dipenuhi bintang yang ingin meraih juara. 3 dari 4 bintang mereka, yaitu Paul George, Russell Westbrook, dan James Harden, semuanya belum pernah meraih juara. Mereka pastinya sangat ingin untuk bisa membawa pulang Larry O'Brien ke rumah mereka. Baiklah guys, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga cek AZ Sportswear. Cari jersey NBA atau membuat jersey custom, AZ Sportswear jawabannya. Oke teman-teman, demikian video pada hari ini. Apakah menurut kalian Harden bisa juara di Clippers? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Oh iya, BTW, di Sabtu 4 November ini, Mimin Indah Basketball akan mengadakan acara fun basketball game yang terbuka untuk umum. Di acara fun basketball game ini, teman-teman juga akan mendapatkan air minum dan foto basket profesional loh. Yuk buruan daftar, link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Baik teman-teman, sekian video pada hari ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.